nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, di hari ini sekarang, di video ini IWB ingin mengeluarkan video spesial. Video yang akan membahas tentang teknologi MotoGP yang membuat gagal Fabio Quartararo memenangkan Silverstone. Yang seharusnya di depan mata sekali, Cak, sudah benar-benar wah luar biasa lah. Very fast dan breakingnya luar biasa, manajemen bannya juga fantastik. Dan juga kita lihat bagaimana gap yang mencapai 4,5 detik dibandingkan dengan Bezzecchi. Akan tetapi gara-gara alat inilah mimpi dari Yamaha terbuang hilang, Cak. Jadi betul-betul hancur lebur, Kang Mas. Ambyar judulnya, Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, IWB ternyata juga mendapatkan beberapa pertanyaan. Mungkin yang teman-teman sudah tahu is okay. Tapi yang mungkin belum tahu, monggo sampean tonton video ini biar sampean tercerahkan. Ini alat apa sih sebenarnya? Dan apa yang membuat Yamaha gagal di sana? Jadi teman-teman semuanya, kalau kita lihat rekaman yang sudah di-share oleh MotoGP, kita akan menemukan bagaimana posisi buritan M1 yang deprok mepet dengan ban. Itu adalah yang permasalahan dari Yamaha yang gagal, di mana ternyata alat tersebut dikatakan ngejam ataupun macet, Cak. Jadi sudah deprok begini ya, sudah mepet, ternyata nggak mau balik. Nah, teman-teman, memang kalau kita lihat atau menggali tentang alat ini, semuanya tidak terlepas dari Ducati yang memperkenalkan di tahun 2018. Jadi Ducati saat itu memperkenalkan yang disebut sebagai whole shoot. Ini tujuannya untuk mendeprokkan bahasanya, Cak. Jadi menurunkan semua posisi dari suspensi pada saat start supaya mereka betul-betul mampu memaksimalkan akselerasi, karena akselerasi atau power besar akan mudah membuat motor wheelie, Cak. Seperti anti wheelie, menambah titik gravitasi sehingga semakin mepet ke tanah maka motor akan tidak mudah wheelie. Dan itu tujuan Ducati. Akan tetapi karena saat itu masih hanya start doang, maka para tim lainnya nggak terlalu tertarik, Cak. Akan tetapi setelahnya di tahun 2021 Ducati memperkenalkan alat ini dan ternyata alat ini lebih maju sebab ternyata alat RHD ini sudah bisa bergerak pada saat masuk dan keluar tikungan. Jadi mekanisme yang akan membuat motor turun, kemudian secara otomatis, mungkin bukan otomatis ya, lebih kepada mekanisme tertentu. Jadi ketika motor keluar tikungan, RHD-nya bekerja dan mepet buritan dengan ban, maka pembalap bisa membuka gas lebih cepat dibandingkan dengan biasanya karena akan minim wheelie, Cak, atau ngangkat ya, bahasanya standing lah, Kang Mas. Jadi itu ya kira-kira sekilas mengenai cara kerja RHD yang akhirnya Ducati juga memperkenalkan whole shoot yang juga bergerak. Sekali lagi, whole shoot bagian depan, suspensinya bisa naik turun pada saat masuk dan keluar tikungan, itu depan belakang. Namun tahun 2023 whole shoot sudah di-ban ya oleh MotoGP, tidak diperbolehkan dan hanya RHD yang boleh bagian belakang aja. Bagian depan nggak boleh, Cak. Jadi dilarang. Di tahun 2024 sudah dilarang, akan tetapi RHD ini masih digunakan hingga tahun 2026 nanti. Dan baru total dilarang di ban di tahun 2027 nanti pada saat menggunakan engine yang baru. Nah, saman pasti penasaran apa sih RHD dan apa hubungannya antara alat ini dengan Yamaha dan apa yang terjadi dengan Yamaha sehingga mereka gagal total. Fabio Quartararo gagal gara-gara ini. Nah, untuk lebih mudahnya, perkenalkan IWB memberikan gambaran ke semuanya apa sih RHD dan seperti apa mekanisme kerjanya, sama intip langsung di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya ya, ini adalah sebuah gambar di mana gara-gara kegagalan dari alat ready device inilah yang mengubur mimpi Fabio Quartararo yang seharusnya bisa menang di Silverstone. Dan teman-teman, ini gambar yang ikonik, foto yang ikonik ataupun video yang bisa kita simpulkan bagaimana broken heart-nya Fabio Quartararo gara-gara alat konyol ini. Ya, IWB katakan alat konyol karena teman-teman semuanya gara-gara ini, bayangin aja, semuanya betul-betul gagal total. Semuanya betul-betul broken heart, hancur, Cak. Bener-bener ambyar, Kang Mas, gara-gara ini. Dan teman-teman, jika kita lihat seperti ini ya, kita sudah kasih anak panah di sini. Kita lihat posisi dari ban. Motor Quartararo itu betul-betul mepet sekali. Dan teman-teman, Saman pasti penasaran apa yang terjadi dengan ini dan bagaimana sistem kerjanya, dan bagaimana pula yang membuat Yamaha gagal, ada apa dengan alat ready device yang sedang kita bahas ini. Secara performa luar biasa, feelingnya amazing, fantastic kata Fabio. Fabio menggunakan tipe ban soft depan, dan ternyata ini bekerja dengan sangat baik. Dipadukan dengan sasis serta kemampuan inline 4 Yamaha
yang kita katakan very good in fast corner, tapi ternyata gagal gara-gara ready device ini. Tentu kita penasaran apa yang terjadi, dan sebelum ke sana tentu IWP akan membawa kesampaian semuanya untuk mengintip seperti apa cara kerja ready device. Nah, inilah ready device yang sedang kita bahas. Yang pertama, ini adalah sebuah gambar yang juga ingin IWP share. Ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana alat yang disebut sebagai ready device ini bekerja. Dan sekali lagi IWP tekankan, RHD atau ready device, kita mungkin ngomongnya RHD aja ya, supaya nggak capek Kang Mas ngomongnya. Jadi RHD atau ready device ini adalah sebuah mekanisme kerja yang akan membuat posisi buritan nempel banget dengan ban, dan itu membuat deprok, motor minim wheelie. Dan teman-teman, sebenarnya alat ini memang cukup simple, sebab ada peraturan dari MotoGP bahwa RHD tidak boleh menggunakan elektronik. Jadi semuanya berdasarkan mekanisme kerja yang manual, hidrolis atau apapun itu terserah, tapi tidak ada kontrol elektronik. Sehingga kita lihat di sini ada semacam pegas, Jadi ada kawat di mana pembalap ketika akan masuk ke tikungan ataupun akan start, maka pembalap akan menekan tuas di bagian area stang sebelah kiri. Dan ini terkoneksi dengan alat seperti ini, sambil saya intip ya. Jadi alat ini akan memerintahkan kepada sensor, mungkin bukan sensor, mungkin semacam kayak mekanisme yang akan membuat hidrolis bekerja. Dan dari sinilah akan dikirimkan perintah untuk menurunkan atau menaikkan. Mungkin lebih tepatnya bukan menaikkan atau menurunkan, tapi akan memanjang atau memendekkan hidrolis. Jadi dari sini, akan diperintahkan oleh sistem tersebut yang membuat dari sini mengirim sinyal hidrolisnya di sini, Jadi, mekanisme tersebut mengirimkan sinyal secara mekanisme manual, bukan elektronik, itu di bagian area sini. Entah itu menggunakan gas ataupun oli. Sejauh ini memang kita tidak mendapatkan konfirmasi ataupun tidak ada informasi yang real yang bisa kita jadikan acuan. Namun yang jelas, secara umum inilah cara kerja RHD. Posisi dari hidrolis ini memendek, maka motor akan normal. Jadi buritan tidak akan deprok, Kira-kira demikian. Nah, ketika pembalap menekan tuas pada saat masuk tikungan dan diharapkan pada saat keluar tikungan atau out of the corner, maka motor bisa digas dengan cepat sehingga tidak akan ada wheelie atau minim wheelie. Nah, ini adalah beberapa informasi alat yang beda-beda antara motor satu dengan lainnya, memang beda desain, tapi secara general tujuannya sama. Jadi teman-teman, ketika pembalap menekan tuas, maka ini akan memanjang dan otomatis akan membuat posisi motor seperti ini. Ya teman-teman semuanya, saya bisa lihat di sini area sini, ya posisi dari RHD-nya. Dan ketika tadi hidrolisnya dia memanjang posisinya, jadi dia akan menekan swing arm dan juga buritan menjadi lebih nempel seperti ini. Nah itu kira-kira teman-teman semuanya sekilas informasi yang membuat pada akhirnya Yamaha problem dengan alat tersebut, gagal dengan alat tersebut. At least sama tahu lah bagaimana mekanisme kerja dari RHD, dan memang alat ini yang membuat Yamaha gagal, Fabio Quartararo gagal untuk meraih kemenangan pertama kali sejak 2022. Dan ini ada tuas dari sini, yang dilemparkan ke bawah sini, dan ini akan berkomunikasi dengan bagian area sini, Jadi yang tadi, yang alat ini, Nah ini dia, Jadi berkomunikasi dengan ini, yang kemudian dia akan memanjang ketika posisi motor deprok dan memendek seperti ini ketika posisi motor normal. Kira-kira demikian, Kang Mas. Nah, Kang Mas, sudah jelas ya? Jadi gambarnya dapat ya. Ini memang kalau kita menggali lebih dalam, sebenarnya ini adalah alat yang konyol, itu aja, Ini alat yang nggak mungkin dicangkokkan pada motor mass production. Makanya banyak yang komplain, banyak yang mengkritisi inovasi yang dikatakan konyol. Walaupun memang nggak salah, Ducati nggak salah, justru kita salut pada Gigi D'Alina yang menemukan celah-celah regulasi MotoGP yang tidak diatur. Seperti alat seperti ini kan tidak diatur, jadi nggak ada regulasi yang melarang. Sehingga akhirnya Ducati, khususnya Gigi D'Alina, melakukan inovasi-inovasi yang akhirnya membuat Ducati memang superior. Dan terbukti semua tim sekarang ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Ducati. Inovasinya maksudnya dari aerodinamika, RHD, dan juga sampai mass damper. Saya tahu sendiri kan bagian belakang buntutnya motor dari Ducati ada mass damper, itu pertama kali yang disebut sebagai salad box, pertama kali diperkenalkan Ducati, dan akhirnya sekarang para tim lainnya juga mengikuti menggunakan alat tersebut. Jadi mass damper, RHD, whole shoot yang sudah dilarang, aerodinamika yang semakin rumit, semuanya kan dari Ducati. Jadi teman-teman, itu adalah informasi kesamaan semuanya tentang RHD dan yang membuat gagal. Nah ini
sebenarnya apa yang terjadi dengan Yamaha dan kenapa sampai bisa alat tersebut ngelok atau ngejam atau macet. Nah, teman-teman, memang jika kita menggali informasi sekitar pedok, Yamaha tidak mengumumkan secara resmi apa yang terjadi. Kegagalan komponen tersebut apa yang membuat semuanya gagal, itu intinya. Apa sih yang membuat RHD Yamaha ini gagal? Jadi teman-teman begini, kita tidak bisa menyalahkan Yamaha secara total. Kenapa? Sebab sampai harus tahu, setiap jengkal dari motor MotoGP itu bukanlah pabrikan total yang meracik, Cak. Jadi sama harus tahu nih, jadi jangan berpikir, wah Yamaha semua yang buat nih. Suspensinya, remnya, itu semuanya vendor. Termasuk juga alat seperti RHD itu vendor, Cak. Jadi jangan salah, bahkan jika kita membongkar gearboxnya, membongkar pistonnya, bukanlah pabrikan sendiri. Jadi ada supplier sendiri, vendor yang secara khusus dipesan oleh pabrikan. Makanya teman-teman jangan kaget kalau kita membongkar mayoritas motor MotoGP sekalipun, ya bahkan motor mass production kayak di belakang IWB ini ya, ada Gruntikijo ZX10R ini, semuanya mayoritas komponennya mirip-mirip dengan yang digunakan pabrikan lain. Ya contohnya suspensi, menggunakan MotoGP ya, menggunakan Öhlins, kemudian juga remnya menggunakan Brembo, dan juga rem rantainya DID, ada juga yang menggunakan RK chain, macam-macam, ada juga banyak lah, bahkan saya tahu sendiri kemarin sasis ya, Honda menggunakan Kalex ya untuk swing armnya. Jadi secara general intinya adalah IWP yang nge-share sampean bahwa yang nancep di motor itu bukan murni buatan pabrikan, Cak. Jadi ada pesanan khusus dari vendor-vendor yang memang ahli di sana. Gearboxnya siapa. Jadi intinya adalah memang jika kita menggali secara general maka semuanya bukan salah pabrikan. Dan dari beberapa informasi yang kita gali di sekitar pedok, rumornya memang ada cacat produksi untuk perangkat tersebut. Untuk Yamaha khususnya. Nah ini menarik ya. IWB juga nggak bisa menggali kira-kira vendornya apa, itu adalah rahasia pabrikan, Cak. Namun beberapa informasi sekitar pedok ya, ternyata diduga ada cacat produksi pada RHD milik Yamaha. Siapa suppliernya? Ya itu urusan ataupun yang tahu hanya pabrikan, Cak. Sebab kenapa tidak hanya Fabio Quartararo, Cak, yang problem. Fabio Quartararo ini ya celakanya dia ketika leading. Akan tetapi Alex Rins kita mendapatkan informasi 3 lap terakhir di Silverstone kemarin juga sama ngejam. Jadi dia ngelok. Jadi nggak bisa balik lagi 3 laps. Ya 3 laps, final 3 laps lah. Jadi 3 laps to go. Dan itu yang membuat akhirnya posisi dari Rin juga nggak menguntungkan. Untungnya karena 3 lap terakhir ya dipaksain oleh Rin dan akhirnya bisa finish. Nah, namun pada case Fabio ini kalau kita lihat ya, Fabio bisa aja sih terus saja nge-push motornya untuk membalap. Tapi sepertinya dari mentalitas Fabio sudah hancur. Makanya Fabio nggak mau meneruskan, Fabio berhenti. Jadi itu yang membuat akhirnya secara bulat dikatakan memang ada cacat produksi pada RHD milik Yamaha. Itu sekilas informasi buat semuanya. Dan teman-teman pastinya ya, setiap ada kegagalan komponen akan ada yang namanya meeting. Big meeting dengan vendor, big meeting dengan supplier, itu pastinya, Cak. Walaupun tentu, Cak, bukan hanya Yamaha yang pernah bermasalah. Bahkan jika sampean menggali yang terjadi pada Alex Marquez kemarin pada saat start pun gara-gara RHD. Loh, kok bisa, Cak, IWP? Jadi teman-teman semuanya, RHD atau Rated Device itu kan diaktifkan pada saat motor start. Semuanya aktif. Makanya depan belakang itu semuanya turun, Cak. Dan ternyata Kang Mas, informasinya gara-gara posisi start Silverstone dan tikungan yang cukup dekat, maka tidak cukup bagi RHD-nya untuk kembali. Tidak cukup untuk membuat motor posisinya kembali lagi naik. Itu ya informasinya. Sehingga pada saat mengerem, posisi dari RHD Alex Marquez belum sepenuhnya terangkat ke atas. Itu yang membuat akhirnya dia crash. Dan memang, Cak, kalau kita menggali sistem kerja RHD adalah pada saat masuk tikungan, itu belum benar-benar turun, akan tetapi pada saat the middle of the corner itu turun banget, dan pada saat keluar tikungan posisi sudah deprok, sehingga pada saat akselerasi motor bisa dengan cepat dibuka gasnya oleh para pembalap. Ya, kira-kira demikian Kang Mas ya, informasi buat semuanya tentang RHD. Next time kita akan bahas mengenai teknologi MotoGP lainnya ya, maksudnya ya biar sama tercerahkan. Tapi tenang, Cak, alat ini akan di-ban oleh MotoGP Dorna di tahun 2027. Jadi next year masih ada, akan tetapi di tahun 2027 seiring dengan menggunakan engine yang lebih kecil 850 cc, RHD tidak diperbolehkan, aero juga diatur ulang, jadi ada pengaturan ulang di mana aero nggak boleh yang terlalu lebar, jadi tidak boleh terlalu banyak tempel-tempelan, tapi tetap diperbolehkan walaupun diatur dengan lebih ketat. Itu kira-kira demikian, Cak ya, informasi semuanya. Sekarang komen di bawah, Cak.
Apakah sampai setuju dengan IWB bahwa alat ini adalah alat yang konyol untuk balapan? Kalau sampai setuju, sampai komen di bawah. Kalau nggak setuju, monggo juga sampai komen. Ya, itu aja update Iwan Benaran bersama semuanya. Semoga mencerahkan sampean dan seperti biasa. Kalau sampean suka, video sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian.